Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita laksanakan pada hari ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat untuk kita semua. Yang memimpin doa adalah yang tadi berangkat paling pagi. Siapa yang tadi berangkat paling pagi? Saya, Bu. Oh iya, Rio. Rio, silakan dipimpin doa, kemudian membaca Asmaul Husna. Nggih. Ayo Rio, silakan dipimpin doa. Hormat duduk, siap, gerak. Pada Bu Guru, hormat, gerak. Tegak, gerak. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Muqin ya Muhaiminu ya Aziz ya Allah ya Jabbar Mutakabir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alimu ya Qabid ya Basitu ya Hafid ya Rafi'u ya Mu'is ya Mudillu ya Sami ya Basiru ya Hakam ya Allah ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Alim ya Alimu ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabir ya Ali ya Muhitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Allah ya Kaisu ya Salim ya Aku ya Wakilu ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Musi ya Mubiru ya Mu'idu ya Mu'id ya Mumitu ya Ayyub ya Qayyum ya Wajid
Ya Majidu Ya Wahid Ya Ahadu Ya Somad Ya Allah Ya Qadir Ya Muqtadir Ya Muqaddim Ya Muakhir Ya Awal Ya Akhir Ya Dhamir Ya Batin Ya Wali Muta'ali Ya Baru Ya Tawabu Ya Muntakim Ya Afu Ya Ra'um Malikul Mulki Dzul Jalali wal Ikram Ya Musitu Ya Jami Ya Allah Ya Ghani Ya Mughni Ya Mani Ya Daru Ya Nabi Ya Nuru Ya Hadi Ya Badi'u Ya Baki Ya Warisu Ya Rasidu Ya Sabur Ya Allah. Semoga dengan bacaan Asmaul Husna yang kita bacakan dengan ikhlas menjadikan kita anak-anak yang solih, solihah, sukses dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Ada yang tidak masuk pada hari ini? Masuk semua? Alhamdulillah. Nah ini Ibu lihat ada beberapa sampah dan kotoran. Tolong diambil, dibuang di tempat sampah dulu, baru kita mulai pembelajaran. Terima kasih. Selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin kalian membaca kesepakatan kelas terlebih dahulu. Dibaca bersama-sama. Kesepakatan kelas yang pertama, bersikap baik, sopan dan saling menghargai. yang kedua, Jujur dan bertanggung jawab. yang ketiga, Aktif dalam kegiatan pembelajaran. yang keempat, Mengerjakan tugas sesuai instruksi. yang kelima. Tidak menggunakan HP kecuali sesuai instruksi. Nah, pada pembelajaran kali ini kalian bisa menggunakan HP kalian nanti karena ada beberapa link yang akan Ibu share ke grup WA kalian. Sebelum kita mulai pembelajaran ya, Ibu ingin kalian mengingat kembali materi sebelumnya, yaitu materi barisan geometri. Nah, bagaimanakah rumus suku ke N barisan geometri? Ada yang tahu angkat tangan? Saya Ya. UN sama dengan AN pangkat N-1. Tepuk tangan untuk Anu. Nah, jelaskan unsur yang ada di dalam rumus barisan geometri. Angkat tangan. Saya Bu. Ya. A adalah suku pertama. Ya, kemudian R-nya. R sama dengan rasio. Oke, tepuk tangan. Masih ingat ya? Nah, selanjutnya Ibu ingin memberikan kalian, ya, memberitahu kalian, menjelaskan apa kebermanfaatan dari materi barisan geometri dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Di sini sudah ada, ya, ini namanya diagram batang, yaitu menunjukkan omset pendapatan percetakan surya angkasa. Nah, ini adalah indikatornya bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. Di bulan Januari pendapatannya berapa? 200.000. Februari? 400. Nah, dan seterusnya ya. Nah, sekarang pertanyaannya, berapakah suku pertama dan rasio dari data
tersebut. Ya, Suku pertama adalah 200 dan rambutnya kedua yaitu matahari 200. iya, tepuk tangan untuk Farah. Bagus sekali ya. Jadi suku pertamanya itu kita bisa lihat di bulan pertama Januari, yaitu 200 ya. Ini suku pertama itu juga merupakan U1 ya. U1-nya adalah 200. Kemudian Februari berarti merupakan apa? U2. Maret U3 dan seterusnya ya. Sekarang bisakah kalian menghitung jumlah pendapatan percetakan surya angkasa mulai bulan Januari sampai bulan Juni? Angkat tangan. Ya? Dengan cara menambahkan omset dari bulan Januari sampai bulan Juni. Iya betul. Tepuk tangan dulu. Nah, jadi dengan cara kita jumlahkan omset dari bulan Januari sampai bulan Juni. Nah, ini kalau yang ditanya ya omset selama 3 tahun atau 4 tahun bagaimana? Kalau kita jumlahkan secara manual itu akan apa? Panjang ya dan sulit. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan belajar deret geometri. Oke, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu melalui model pembelajaran problem basic learning, pendekatan saintifik dan metode diskusi kelompok diharapkan peserta didik mampu menganalisis rumus jumlah n suku pertama pada deret geometri dengan benar. Peserta didik mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan deret geometri dengan benar. Ada beberapa kegiatan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini. Yang pertama apa? Mengamati video permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan deret geometri. Yang kedua? Membentuk kelompok diskusi. Yang ketiga? Menyelesaikan LAP bersama kelompok. Yang keempat? Mempresentasikan hasil diskusi melalui PPT. Yang kelima? Mengerjakan soal evaluasi. Nah, itu adalah rentetan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Dan Ibu ingin kalian melaksanakan kegiatan tersebut dengan sungguh-sungguh dan dengan baik. Karena apa? Karena Ibu akan melakukan penilaian pembelajaran. Yang pertama yaitu penilaian sikap melalui sikap aktif dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua, penilaian pengetahuan melalui soal evaluasi. Yang ketiga, penilaian keterampilan melalui keterampilan dan mempresentasikan hasil diskusi. Oke, sekarang ya, apakah manfaat mempelajari deret geometri dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kalian perhatikan video yang akan Ibu tayangkan pada layar yang ada di depan. Manusia dapat membagi waktu 2 hari ke depan ke 1 hari ke belakang. Manusia dapat menentukan apakah tahun ini akan ada bulan kabisat melalui barisan geometri. Kita dapat jumlah bakteri. Dapatkah kita memprediksi jumlah bakteri dalam selang waktu tertentu? Apakah pertumbuhan bakteri mengikuti suatu persamaan matematika sederhana? Ya, tentunya kita dapat menjawab pertanyaan tersebut salah satunya. Barisan dan deret geometri. Oke, itu tadi manfaat mempelajari deret geometri dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran inti, Ibu ingin memberikan yel-yel pada kalian, yel-yel matematika. Coba kalian berdiri semuanya, biar lebih semangat lagi. Dimulai ya. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Semangat matematika. Saya pasti bisa. Matematika. Siapa takut? Matematika. Mudah. Matematika. Saya suka, yes. Oke,
tepuk tangan. Nah, silakan duduk kembali. Pretest ya untuk menguji pemahaman kalian tentang barisan dan deret geometri. Nah, pretestnya Ibu buat dalam sebuah game namanya Yuk Bermain dan Belajar Geometri. Linknya Ibu sudah bagikan di grup WA kalian masing-masing. Caranya nanti ya, kalian buka linknya. Kemudian akan muncul seperti ini. Kalian ketik nama kalian di sini, kemudian klik tombol start. Nah, ini kalian klik tanda yang biru di tengah ini, start. Maka akan muncul ya soal yang ada di bawah ini dan juga robot ini. Kalian arahkan ke jawaban yang benar. Namun kalian harus menjauhkan robot ini dari monster yang berwarna hijau ini ya. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan kalian buka linknya dan dikerjakan dari sekarang. Sudah selesai? Oke, alhamdulillah kalian sudah mengerjakan atau menyelesaikan gamenya dengan baik dan telah didapatkan nilai tertinggi yaitu Andika. Ya, tepuk tangan untuk Andika. Oke, sekarang Ibu ingin kalian memperhatikan video permasalahan deret geometri yang ada pada layar yang ada di depan. Di suatu lahan pertanian berkembang suatu hama baru. Pada saat itu petani menemukan satu hama pada tumbuhan. Pada hari kedua pengamatan terdapat 3 hama. Pada hari ketiga mencapai 9 ekor hama. Untuk membasmi hama dengan obat pembasmi hama harus mengetahui laju pertumbuhan hama supaya dapat melakukan penyampuran komposisi yang tepat. Obat pembasmi hama yang dibutuhkan masih dalam pemesanan. Jika obat tersebut datang dalam waktu 5 hari dari pemesanan dan pemesanan dilakukan pada hari ketiga setelah ditemukan hama, maka dapatkah kalian membantu petani menemukan jumlah hama yang terdapat pada hari ke-8 dan total hama sampai hari ke-8? Nah, tadi video permasalahan deret geometri ya. Dari tayangan video tersebut, informasi apa yang dapat kalian peroleh? Saya Bu. Ya, Andika. Informasi yang saya peroleh pada hari pertama Ya. terdapat 1 hama. Ya. Pada hari kedua terdapat 3 hama. Ya. Dan pada hari ketiga terdapat 9 hama. Iya, betul sekali. Nah, kemudian apa sih yang ditanyakan dalam permasalahan tersebut? Saya Bu. Ya. Berapa jumlah hama pada hari ke-8 atau 8? Iya. Dan berapa semua total hama sampai hari ke-8 atau S8? Iya, betul. Jadi total hama sampai hari ke-8 itu kita lambangkan dengan S8. Nah, untuk menyelesaikan masalah tersebut, nanti Ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok ya.
Nanti Ibu bagikan kelompoknya, silakan kalian membentuk kelompok sesuai dengan nama yang sudah Ibu bentuk. Kemudian nanti kalian akan Ibu bagikan LKPD melalui link yang akan Ibu share di grup WA. Oke, sekarang kalian bisa duduk sesuai dengan kelompok diskusinya masing-masing. Sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Sekarang Ibu akan membagikan link LKPD. Kalian lihat di grup WA-nya. Kalian kerjakan ya LKPD-nya sesuai dengan aturan yang ada dalam LKPD. Gunakan LKS maupun buku matematika, juga bisa googling di internet untuk menyelesaikan LKPD, dan juga gunakan buku bahan ajar yang Ibu share di link grup WA kalian ya. Kerjakan dengan kelompok kalian masing-masing. Ada pertanyaan? Waktu mengerjakannya adalah 30 menit. Setelah itu kalian presentasikan di depan. Silakan dikerjakan bersama kelompoknya masing-masing. Sudah selesai? Sudah. Bagus. Sekarang waktunya untuk presentasi. Kalian silakan diskusikan siapa yang akan mempresentasikan ke depan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke. Kelompok 1 dulu nanti akan mempresentasikan masalah 1, kelompok 2 masalah 2, dan kelompok 3 masalah 3. Oke, sekarang kelompok 1 dulu. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Berikut ini data yang saya peroleh dari permasalahan pertama. Jika deret geometri dilambangkan dengan SN, maka SN sama dengan A plus A kali R plus A kali R pangkat 2 plus A kali R pangkat 3 plus
A kali R pangkat N-1 diperoleh persamaan pertama. Dengan mengalihkan kedua ruas persamaan 1 dengan R, didapatkan persamaan berikut. Ruas kiri, R kali Sn sama dengan A kali R plus A kali R pangkat 2 plus A kali R pangkat 3 plus A kali R-1 plus A kali R pangkat N diperoleh persamaan yang kedua. Jika persamaan 2 dikurangi persamaan 1, maka kita peroleh dari persamaan 2 dengan persamaan 1, R kali Sn min Sn sama dengan A kali R pangkat N min N, Sn kali R min 1 sama dengan A kali R pangkat N min 1, Sn sama dengan A kali R pangkat N min 1 per R min 1. Jadi rumus Sn yang kita peroleh sama dengan A kali R pangkat N min 1 per R min 1 untuk R lebih dari 1. Ingat kembali cerita petani. Jadi berapa jumlah hama pada hari ke-8 dan total hama selama 8 hari? Jumlah hama pada hari ke-8 UN sama dengan A pangkat N-1, U1 sama dengan A kali R pangkat 7 sama dengan 1 kali 3 pangkat 7 sama dengan 2187. Total hama pada hari ke-8 total hama pada hari ke-8 dengan menggunakan rumus Sn sama dengan A kali R pangkat R-1 per R-1 sama dengan 3280. Terima kasih. Itu tadi ya presentasi dari kelompok 1. Kita berikan tepuk tangan. Nah, sekarang Ibu mau tanya ke kelompok 2. Kelompok 2, jumlah hama pada hari ke-8 berapa? 2187. Oke, kalau kelompok 3, SN-nya untuk total hama pada hari ke-8 berapa? 3280. Oke. Nah, bagus. Berarti sama ya, sudah betul ya? Sudah betul. Silakan kelompok 1 kembali ke tempat. Untuk masalah yang kedua akan dipresentasikan oleh kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang akan dipresentasikan oleh Wijayanti. Ya. Di sini ada permasalahan kedua. Haikal membagi sebuah kawat membentuk deret geometri dengan 5 bagian. Hanya jika Haikal memotong kawat terpanjang sebesar 160 cm dan yang terkecil adalah 10 cm, maka berapa total panjang kawat semula? Diketahui U1 sama dengan A.
A sama dengan 10, U5 sama dengan 160, N sama dengan 5. Ditanya S5, dijawab UN sama dengan ARN pangkat N min 1. U5 sama dengan AR pangkat 5 min 1. 160 sama dengan 10 kali R pangkat 1. R pangkat 4 sama dengan 160 per 10. R pangkat 4 sama dengan 16. R sama dengan 2. Kemudian menghitung jumlah 5 suku pertama deret geometri. Semula adalah 310 cm. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Bagaimana dengan kelompok 3? Dan jawaban kelompok 2 sama. Hasil akhirnya berapa? 310 cm. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Silakan kembali ke tempat. Nah, sekarang kelompok yang ketiga, silakan maju untuk presentasi masalah yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Dari permasalahan ketiga, hasil produksi sebuah usaha kerajinan setiap bulannya meningkat mengikuti aturan barisan geometri. Berikut pada bulan pertama sebanyak 150 buah dan pada bulan keempat sebanyak 4050 buah. Hasil produksi selama 5 tahun adalah selama 5 tahun adalah 18.150. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Untuk kelompok yang lain, bagaimana dengan kelompok 2? Sama bulannya. Hasilnya berapa? 18.150. Kelompok 1? Sama Bu. Oke. Silakan kembali ke tempat. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 3. Sekarang kalian perhatikan, tadi kalian sudah mendapatkan rumus Sn sama dengan A kali R pangkat N-1 per R-1 untuk R lebih dari 1 pada permasalahan yang pertama, yaitu dengan cara mengurangkan persamaan 2 dikurangi dengan persamaan yang pertama. Nah, sekarang kita balik. Jika persamaan yang pertama kita kurangi dengan persamaan yang kedua, yaitu Sn sama dengan A plus AR plus AR pangkat 2 plus AR pangkat 3 plus AR pangkat N-1, dan persamaan yang kedua yaitu R kali Sn sama dengan AR plus AR pangkat 2 plus AR pangkat 3 plus AR pangkat N-1 plus A kali R pangkat N. Kita kurangkan, nah ini kita bisa coret AR pangkat 2, AR pangkat 3, dan AR pangkat N-1. Sekarang kita kurangkan Sn, kita kurangi dengan R kali Sn sama dengan, ini tinggal A kita tulis, dan dikurangi dengan AR pangkat N-1.
A pangkat N. Nah, sekarang Sn-nya kita keluarkan. Sn ini kita keluarkan, sekarang ini berarti 1 dikurangi R. Nah, kita kalikan kembali ke rumus ini. Sn kali 1, Sn. Sn dikali min R sama dengan min R kali Sn. Sama dengan, A-nya ini juga kita keluarkan, berarti A kali 1 min R pangkat N. Nah, sekarang Sn sama dengan A kali 1 min R pangkat N per 1 min R. Nah, sekarang rumus yang ini itu berlaku untuk rasio, yaitu kurang dari 1. Nah, jadi yang tadi ini Sn sama dengan A pangkat R-1 per R-1 itu untuk rasionya yang lebih dari 1. Yang ini Sn sama dengan A kali 1 min R pangkat N per 1 min R itu untuk rasio yang kurang dari 1. Oke, sekarang Ibu ingin kalian menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Kesimpulannya apa? Coba angkat tangan. Iya, Wijayanti. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah deret-deret geometri adalah penjumlahan dari suku-suku barisan geometri dengan rumus Sn sama dengan A R pangkat N-1 per R-1 jika R lebih dari 1. Oke, tepuk tangan untuk Wijayanti. Nah, sekarang kalian bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, sekarang ya, Ibu akan memberikan soal evaluasi. Soal evaluasi ini Ibu gunakan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang barusan kalian dapatkan, yaitu materi deret geometri. Nah, untuk soalnya, soal evaluasinya ya, ini dalam bentuk Google Form. Ibu akan share linknya di WA-nya masing-masing di grup WA. Sudah selesai? Waktunya sudah habis? Sudah. Oke, bagus. Sekarang Ibu ingin merefleksi pembelajaran pada hari ini. Kalian jawab pertanyaan yang ada di depan ini dengan sejujur-jujurnya. Bagaimana perasaan kalian setelah melakukan pembelajaran hari ini? Sangat menyenangkan. Senang? Ya. Hal apa yang menyenangkan dari pembelajaran hari ini? Bisa main game. Bisa main game, apalagi? Belajar kelompok senang? Senang. Apa hal yang kurang menyenangkan dari pembelajaran hari ini? Oh, bagus. Hal baru apa yang kalian kuasai setelah kalian belajar pada hari ini? Bisa mempelajari tentang deret geometri. Iya, mengetahui manfaat deret geometri. Nah, seandainya untuk selanjutnya pembelajarannya seperti ini, senang nggak? Senang. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya, ya kita akan belajar limit fungsi aljabar. Kalian bisa buka atau mempelajari bukunya di rumah tentang limit fungsi aljabar. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan motivasi untuk kalian. Coba dibaca bersama-sama. Barang siapa yang belum merasakan pahitnya belajar,
berusaha akan menahan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Barang siapa yang tidak belajar waktu mudanya, bertakbirlah 4 kali atas kematiannya. Nah, kalian berarti harus apa? Semangat dalam belajar, menuntut ilmu, mencapai cita-cita. Oke. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu ingin menutup pembelajaran hari ini dengan sebuah pantun, ya. Jalan-jalan di pagi hari, menikmati indahnya mentari. Belajar beres geometri bersama Bu Asri pastinya seru sekali. Seru gak? Minum susu mereknya Bento. Thank you and see you tomorrow. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita akhiri dengan berdoa. Ketua kelas mohon untuk dipimpin doa agar apa yang kita laksanakan pada hari ini membawa manfaat untuk kita semua. Silahkan ketua kelas untuk dipimpin doa. Hormat duduk, siap, gerak. Pada Bu Guru, hormat, gerak. Tegak, gerak. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih kalian telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik, dengan semangat, dan terus belajar, jangan pernah malas untuk belajar. Tetap giat dan semoga apa yang menjadi cita-cita kalian di masa depan bisa tercapai. Amin ya rabbal alamin. Apabila hari ini ada kata maupun sikap Ibu yang kurang berkenan, mohon maaf dan Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.